Oke, nah ini istilah kita nggak ikut ngebangun individu, tapi lu majekin. Nah, ini bahasa Jawanya nemen ini. Gitu nemen. Keterlaluan. Jadi ini kita bilang bahwa kenapa inflasi kita ada ini kita rendah? Satu jawabannya, produktivitas Indonesia atau produksi Indonesia rendah. Dan ini harus diakui. Kita buat peraturan itu, baru kita melakukan ini semua. Ekonomi tumbuh dari kekuatan kita semua. Nah, hal-hal seperti inilah yang kenapa sih masih ngutang? Kita ini bukan anti utang, kita anti utang yang nggak produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadi. Di depan saya ada orang yang selalu bilang, tolong dong diundang. Saya bilang susah ngundang orang ini, orangnya sombong. Tapi akhirnya ketika diundangnya pada malam hari ya kan, dini hari ngundangnya. Dini hari, lagi nggak bisa tidur soalnya. Dini hari, walaupun beliau mengatakan saya ini makhluk pagi dan siang, ternyata malam hari juga mengundangnya dan beliau bersedia. Tapi katanya jangan malam, kita kan biasanya live streaming malam-malam. Bosman Mardigu alias Mardigu Wowi alias Sontoloy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Saya panggilnya Mas, tapi karena saya lihat, saya kan di sini ada 3 panggilan tuh, ada Mas, ada Bung, ada Bang. Yeah. Kalau Mas itu kelasnya ya Pilkada Solo lah. Oke. Ya, kalau Bang naik sedikit Pilkada DKI. Betul. Kalau Bung, itu Pilpres. Udah nasional itu. Nasional. Oke. Karena itu saya panggil Bung ya. Bung Mardigu, Bung Bosman ya. Bosman atau Mardigu? Bosman aja lah. Itu Bung Bosman. Semua orang kayaknya udah nyebutnya itu. Itu kalau Bung Bosman itu kayak Bung Bos ya kan? Yes. Atau Pak Bos. Bung Bosman ya. Pertama terima kasih ya sudah di ini, dan Sama-sama. kita sudah introduction agak panjang tadi menyebut hal-hal yang menjadi concern. Yang nggak bisa disiarin soalnya. Yang nggak bisa disiarin. Tapi untuk yang bisa disiarin, saya mau memulai dengan pertanyaan pertama. Siap. Dan yang ini paling gampang. Sekarang ini apa yang Anda pikirkan? Tapi bukan tentang hal personal, tentang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Saya merasa harus menyuarakan beberapa suara yang juga saya merasakan. Jadi nomor 1 urusan pajak gitu ya. Oke. Jadi ini banyak menyekik masyarakat, dan saya pikir saya harus berbicara karena saya mengalami hal yang Kaitannya sama. dengan undang-undang pajak ini ya, yang baru? Semuanya sudah. Oh, semua sudah ya? Seluruh paket. Maksudnya gini, dulu kalau kita dapat 100, ya, dipajaki 10, bismillah atas nama NKRI dan keluarga negara yang baik kita bayar. Ya. Tapi kalau entah bagaimana peraturannya membuat dagang susah segala macam, income kita jadi 80 dipajaki 15. Bunyilah kita. Benar ya? Tapi kalau regulasi pemerintah, kebijakan itu membuat kita jadi 200. Iya. Dipajaki 20% aja kita ikhlas. It's okay ya. It's okay. Nah, ini istilah kita nggak ikut ngebangun individu, tapi lu majekin. Nah, ini bahasa Jawanya nemen ini. Gitu nemen. Keterlaluan. Ya, itu bunyi. Jadi untung saya pernah kuliah di Jogja, jadi nemen tuh paham saya nemennya. Gitu. Kalau bahasa Indonesianya tuman ini. Iyalah gitu. Tuman ya. Tuman ya. Kalau orang nakal tuh kebangetan sih kamu ini tuman. Iya. Ya. Nah itu jadi kita mau mengingatkan bahwa ya mbok dinaikilah jadi 150 baru lo pajekin. Jadi jangan majek dulu orientasinya, tapi lo memberikan dulu. benefit. Itu baru kita ikhlas gitu. Ini yang sekarang agak nggak ikhlas. Udah ininya gue lo nggak nolong, lo neken, ininya lo gedein. Nah kita ini mau suara pengusaha ya. Suara pengusaha. Jadi kan kita ini kalau pengusaha kita bagi dua ya kan, ada mikro. Soalnya bukan apa, saya lihat di pemberitaan, Bosman kekayaannya sampai triliunan. Portofolio mungkin itu perusahaan. Portofolio iya kan? Ya. Saya cuma bagian dari perusahaan. Jadi portofolionya ya kan. Portofolionya. Kita aset bersama lah. Pajaknya juga tinggi kita. Jadi saya pernah ini pembukaan aja. Jadi kenapa nih Bosman suka mengkritik? Saya bilang, ingat
kritikan saya semua pasti ada solusinya. Nggak pernah saya ngeritik kosong. I see. Jadi pajak nanti gimana ya? Gue kasih tahu gimana cara lu ningkatin pendapatan supaya pajak juga naik tapi masyarakat juga benefit. Ya kalau minta ya kita selalu bukan sekedar kayak ini. Gue kritiknya gini, enggak. Nanti pun kita kasih. Jadi kenapa? Karena gue boleh sombong sekali lagi kan. Dan boleh bos. Yang boleh sombong itu satu Bosman, kedua Ahmad Dhani gitu. Yang orang-orang menurut saya yang boleh sombong tuh pembayar pajak. I see. Gitu. Jadi gue bilang boleh cek di pajak. Gue bayar pajak 9 digit. Jadi gue boleh mengkritik, gue boleh menyarankan, gue boleh ngomong. Miliaran ya berarti. Insya Allah. Ya tahun kemarin sih segitu. Mudah-mudahan terus bisa. Tapi kan dulu mengecil jadinya gara-gara ini. Nah jadi bahkan kita ngomong sama teman-teman di Departemen Keuangan, kita bilang iya sebenarnya lu berhak karena lu memang bayar, jadi berhak gua begini. Kalau yang lain teriak-teriak jangan nyanyiin PWP aja nggak punya gitu. I see. Gitu ya, entah ini yang pro pemerintah atau yang oposisi, kita challenge udah. Tapi emang masih bisa nggak punya NPWP kalau ataupun kalau punya bayarnya nol gimana? Kalau ada public appearance-nya itu rasanya nggak mungkin lah nggak punya NPWP kan? Bener kan begitu. Tapi kalau di nolin atau ya minimum aja karena gaji gua segini gitu ya, nggak real. Nah, ini yang kita bilang bahwa pembayar pajak itu harusnya boleh bersuara, benar nggak? Oh sorry, tadi yang miliaran tadi itu kurang bayar ya hitungannya? Kira-kira. Ya, yang kurang bayar kan setelah kita hitung kan self ini kan kurang bayarnya miliaran gitu. Kan bisa aja dinolin kan? Kalau gue bayar segitu emang. I see. Memang segitu. Jadi istilahnya, makanya itu saya pernah bilang, saya ini agak nggak setuju waktu tahun 2002 terjadi perubahan bahwa one man one vote. Ya, bukan one man one vote, one person one vote. Marah nanti. Oke. Yang woman. Jadi satu orang satu suara ini ada rasa ketidakadilan karena seorang pembunuh dengan seorang kiai hafal Quran, yang satu ahli surga satu ahli neraka, suaranya sama-sama satu. Sementara kita nanya ini banyakan ahli surga apa ahli neraka nih, kita akhirnya kan yang ahli neraka bisa dibayar. Ini gue bukan bilang bahwa itu menjernalisir, tapi maksudnya cobalah mereka yang membayar pajak misalnya 100 juta setahun itu dapat satu ekstra suara. Jadi kalau disebut Bang Refli Harun mau nyoblos suaranya 37, kita tahu pajaknya berapa. Jadi ada kualitas, ada pembobotan. Sehingga kita yang pembayar pajak ini dia bisa mengarahkan. Wah kayaknya kalau yang menang sang ibu kayaknya akan membawa ke sini nih lebih baik daripada sang bapak yang sudah umur sekian. Bersama-sama karena dia punya knowledge, dia punya network, dia punya, tapi suaranya 37, 42 gitu kan, 17. Mungkin ini menarik untuk menjadi fair kan, orang malah jadi bayar pajak. Dan ini karena sistem pemilu yang pertama di dunia. Pertama di dunia, tapi adil menurutku karena ada pembobotan, jadi adil gitu ya. Nah itu yang kita bilang bahwa di Amerika bapaknya demokrasi menyatakan satu suara disebut popular vote, tapi college jadinya yang electoral vote itu kan yang gede-gede suaranya itu yang menentukan arahnya kemana gitu. Jadi kayak kita tahu kalau Hillary yang secara populer Hillary menang, tapi negara udah Mbak Hillary mendingan. Ini ada dua devil nih, ada devil yang hitam, ada devil yang putih gitu ya. Ya udah sikat aja deh yang Trump lah, devilnya ketahuan gitu ya. Dan mudah dipatahkan karena terbuka gitu. Nah yang electoral vote ini yang menentukan dia lari ke sana. Itulah yang kita sebut pembobotan. Ini game changing sih, nggak cepet, tapi kan harus dibunyikan. Itu kita punya tradisi ini nggak? Tradisi meranking pembayar pajak nggak punya ya? Belum ya. Belum. Kita mau. Kenapa nggak di disclosure gitu? Wah ini pembayar pajak, karena nggak benar mungkin bayar pajak. Makanya, wah ini bayarnya katakanlah 300 miliar, tapi kayaknya lebih dari 300 miliar deh. Kebanyakan perusahaan yang tapi kalau personal ini kan pajak pribadi kan. Jadi kalau pajak perusahaan ya biarin lah. Tapi kalau pajak pribadi ini menarik karena seorang mendadak mau menjadi punya postur di lingkungannya. Oh Pak Haji Anu 4 loh. Gila gitu. Itu cukup direspek gitu. Suaranya cukup direspek. Jadi bukan sekedar tapi berarti Bung Bosman membayar 2 kali pajak berarti. Pajak perseorangan sama pajak perusahaan dong berarti. Dan pajak tax amnesty. Oh ikut juga tax amnesty kemarin? Warga negara yang baik saya ini. Karena itu saya bilang saya boleh komplain, saya boleh mengkritik versi saya sih. Karena saya merasa porsinya gue lakuin kok. Sebagai warga negara, bener nggak? Tapi sobat era sekalian, tax amnesty jilid 2 ini udah berakhir akhir Juni kemarin. 30 Juni kemarin. 30 Juni kemarin. Apa memang untungnya apa tax amnesty 30 Juni kemarin itu? Rekening kita minus kali ya negara ya, karena subsidi harga segala macam. Mereka jadi perlu mereka butuh fresh money gitu. Oke lah, kita contribute gitu ya. Ya tapi kalau bisa next. Jangan lu peres, kita
lu kasih gue bermain juga jangan too much rule gitu ya. Iya. Harus ini, harus itu gitu ya. Yang saya pikir kadang-kadang ya ini mah sikat aja lah gitu. Nah sekali lagi, jadi saya merasa pengusaha kan kita bagi dua, pengusaha besar dan mikro, kecil dan menengah. Kita bagi dua. Pengusaha besar itu punya banyak akses finansial. Jadi dia bisa IPO, dia bisa pinjam bank karena dia punya aset sebagai jaminan. Jadi punya ini teman juga. Nah ini yang saya mau kritik. Jadi mungkin di channel Abang ini kan banyak politik, angle-nya atau ketatanegaraan. Tapi di dalam Toto Negoro, menata negara itu kan bukan politik satu-satunya. Kita anggap aja, kita ambil yang istilah udah baru, IPO, Lex, Sosbud, Hankam. Jadi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, anggap 7 pilarnya. GBHN banget nih. Nah, iya kan? Nah, pilar satu politik saat ini kan harusnya cuma 1/7 dari apa yang kita diskusikan. Nah, sejak reformasi, sejak 2002 perubahan segala macam, 80% pembicaraan itu terlalu politik. Menurut too much saya, politik ya. Too much politik sehingga sosial nggak kepegang, budaya nggak kepegang, ekonomi yang nggak kepegang gitu. Nah, contoh ekonomi ini dulu, kalau kita bisnis kita bagus, kita mau pinjam ke bank, ada sebuah kata mantra, yang fardu, yang wajib adalah kita punya kolateral atau jaminan, gitu ya. Nah, dulu sebelum peristiwa IMF masuk ke Indonesia, ada dua caranya. Ada asset based loan, loan berdasarkan aset. Nah, itu. Yang kedua adalah project based loan, loan pinjaman berdasarkan project. Jadi kalau Bang Levi punya kontrak dari Pertamina suruh ngelas pagar, harganya 1 miliar, itu project. Kalau kita perlu uang 50%-nya, 500 juta, maka kalau bank sekarang ada jaminan nggak? Walaupun tidak ada project-nya, tetap jaminan. Karena diputus hanya project hanya aset based loan yang boleh sekarang di Indonesia. Dulu ini pun surat berharga ini bisa dikasih berdasarkan project. Kontrak project itu bisa dijadikan jaminan. Yang jadi masalah adalah pengusaha besar punya aset, yang kecil, menengah, mikro nggak punya aset. Fundingnya dari mana kalau dia dapat kerjaan? Nah ini kita secara sistemik, ini kita nggak bisa kaya nih. Kecuali project loan boleh diadakan sehingga kalau Pertamina ngasih project ke mereka ini bisa dijaminin ke bank. Nah, saya tuh ingin mengusulkan hidupin lagi project based loan. Gitu. Ini kita sudah 20 tahun loh project based loan itu tidak boleh. Udah 20 tahun ya? Udah 20 tahun. Padahal ini contoh. Ini saya kasih contoh supaya sahabat semua yang nonton channel ini memahami the other flip of coin, sisi lain dari koin atau the dark side of the moon. Kita lihat moon, kita mau lihat dark side-nya gitu ya. Nah, kita ingin mengingatkan misalnya nih, saya dapat project misalnya di suatu daerah di Pekanbaru, dapat project, kontrak dari Pertamina misalnya, proyek itu nilainya 100 miliar, saya perlu duit 50 miliar untuk bangun, jaminan gua nggak punya, maka apa yang dilakukan? Saya pergi ke Singapura, buat perusahaan di Singapura, 100% Indonesia, terus maka kewarganegaraan PT ini, LTD ini kan Singapura punya, kita akuisisi 100% proyek kita di sini. Kita pinjam berdasarkan proyek di Singapura, keluar nggak? Bisa keluar ya? Ya keluar, karena kan project based loan di sana boleh. Ya udah, terus nanti di sini ngutang, bayarin sana ngutang aja terus, di sini nggak pernah untung. Ya gue kaya raya. Dulu gue lakukan itu. Karena itu gue bilang gue monster ekonomi. Dulu gue lakukan itu, tapi sekarang gue ada insaf. Gue balik ke Indonesia. Jadi berapa lama berdosanya waktu itu? Banyak, lama. Ada kali 20 tahun gitu ya. Tapi di sisi lain Bang, cuman sekedar mengingatkan. Gue punya rumah yatim Indonesia. Usianya udah 26 tahun. Berarti untung 6 tahun ya? Nah, mau gue ceritain adalah begini. Kalau pajak di sini 25%, ini gue buka aja supaya kita ada wake up call bagi negara ini. Kalau nggak, orang akan melakukan itu terus. Di Singapura pajak cuma 14%, di sini 25%. Gue selisih 11%. Mendingan gue proyek gue di Singapura semua, pajaknya cuma segitu. 11% gue kasih anak yatim. Jadi kita punya cara untuk survive, tapi dengan cara memanipulasi. Gue pikir enggak lagi deh, gue mau jadi orang tobat di sini. Tapi permudah Jo, istilah kita. Pakai sulut punya, mana ada punya Jo. Permudah hal-hal seperti itu. Karena kita kan taatnya sama duit nih. Kalau kita pengusaha, bener nggak? Lu bikin susah, gue negara lain. Gitu. Karena uang nggak ada kewarganegaraannya soalnya. Itu. Nah, kira-kira oligar, kira-kira konglomerat, kira-kira orang yang rekeningnya di atas 10 digit, apa taat sama beginian? Enggak, semua main di luar. Gitu. Nah, mau mereka balik? Itu kan. Jangan pajakin yang coro-coro yang kecil-kecil UKM-UKM ini dipajakin. Nggak akan pernah kaya negara kita. Ini dipermudah, mereka balik ke negara ini.
Kaya kita itu, gitu. Nah ini yang gue mau challenge. Jadi gue marah, ngeritik, tapi kasih solusi. Mudah-mudahan ini solusi ya. Ya, tax amnesty yang 1 dan 2 itu ternyata belum terbukti bisa mengembalikan uang itu. Belum terbukti bisa ada benefit tambahan dari uang yang ada di tangan tadi. Oke. Akhirnya cuma menjadi operation expenditure. Oke. Jadi Jadi dia operation untuk aja. operation aja. Iya, untuk biaya itu. Kan harusnya menjadi capital expenditure. Saya pernah diceritakan seorang menteri ya sekarang masih menjabat, menterinya powerful. Dia bicara tentang pengusaha sawit. Dia bilang dapat HGU ya 30.000 hektar. Kemudian berdasarkan HG dan HGU itu gratis, dia cuma bayar-bayar pejabat aja gitu-gitu kan. Begitu tanah HGU-nya dapat, emang tanah itu kosong. Kan ada ini katanya, ada kayu-kayunya. Betul. Kayunya ditebang, dijual, dapat itu 1-2 triliun katanya. Itu buat modal. Lalu tidak hanya buat modal katanya, 1-2 triliun itu parkir di luar negeri, ya cuma untuk operationnya saja dibawa bunganya buat ini. Operation, dan dia pakai jalan negara yang dibayari APBN, APBD. Terus ini minjem duit lagi. Iya, enak banget dia. Jadi belum usaha dia udah untung dia. Iya, tapi itu hanya segelintir orang. Oke. Bener nggak? Dan itu yang disebut nggak fair. Kaya miskin kita, yang ini menambah kaya, yang ini kita nambah susah. Nah kita pengen semuanya equal. Opportunity-nya ada pada semua orang. Itulah kira-kira itu kegelisahan pertama. Bung Bosman tahu berapa kira-kira uang kita di Singapura itu jumlahnya? Gini, more or less. Kalau uang beredar saat ini, katakanlah 6.600 triliun. Iya. Kita tahu yang beredar di kalangan orang yang the top 10% itu mungkin merupakan 80%-nya. 80%. Ya 30% di sana lah. I see. Gitu. Jadi 6.600 itu kayak utang kita ya? Iya, makanya udah 1:1 sama uang beredar. Makanya. Utang luar negeri kita udah 7.000 sekarang. Udah 7.000. Itu kalau belum masuk utang BUMN. Iya, BUMN. Katanya ada juga utang yang nggak dicatatkan. Gitu. Ada banyak. Makanya kalau dicatatkan kena ini sekian persen dari PDB. Belasan triliun juga. Gitu. Enggak, kita nggak akan menuntut untuk ada mosi tidak percaya terus presiden kita yang tercinta ini untuk di impeach gitu. Enggak lah. Ya enggak lah. Kita nggak begitu. Ingin bantu memperbaiki negara dari segala sisi. Iya, karena bisa aja nanti waktu dia tidak menjabat ada sebuah luka lama yang dibawa-bawa. Kita nggak mau. Kita mau selesaikan ini semua dengan baik. Dia tidak crash landing, dia smooth landing gitu loh nantinya. Dan kita bantu. Kita mau tapi buat untuk smooth landing itu ya dia harus memanfaatkan sisa 2 tahun ini untuk betul-betul membuat legacy yang baik. Itu yang mau kita ingetin. Udahlah, ngegas muda 8 tahun kemarin lah sama teman-temannya. Ini bagian untuk smooth landing. Kita orang Jawa tuh, saya sih, mikul dhuwur mendem jero. Saya mau ngomong itu tadi. Iya kan? Mikul dhuwur mendem jero. Jadi kita nggak akan, tetap kita junjung dia mantan presiden ke-7, dia pejabat Menko yang kesekian, dia wakil presiden. Kita tetap menjunjung, nggak akan kita pesakitkan. Tapi pesan buat pejabat baru jangan begitu lagi. Cuman kita ingetin 2 tahun ini lo recover lah, gitu kan, yang ini. Terus yang baru nanti, jangan kalau lu screw up lu bisa keluarga lu, bukan lu yang di penjara, keluarga lu juga ikut di penjara misalnya kayak gitu kan. Ngono ya ngono. Iya. Tapi ojo ngono. Ini yang kita bilang bahwa kita janji 2024 ke atas nggak ada lagi ribut sana ribut sini, kadrun, kampret, cebong, nggak ada. Kita garansi. Tapi kalau yang masih bagian dari mereka, gua rasa masih akan ada. Jadi gue cuma ngingetin nih. Makanya gitu. politiknya itu harus terbuka. Makanya kalau saya pribadi sama teman-teman berjuang agar presidensial threshold itu 0. Maksudnya biar calon presiden itu tidak lagi di peta kompli cuma 2 saja. Sebenarnya bisa 1, cuma karena regulasi tidak memungkinkan 1, makanya akhirnya 2. Atau gini deh, ini kan lagi sering yang ada namanya talent scout. Jadi ada American Got Talent gitu ya contohnya. Kenapa enggak misalnya gini, PDIP sudah punya calon Mbak Puan. Ya udah, PDIP mencari wapres, konvensi. Konvensi. 100 orang diseleksi. Yakin memang PDIP Puan? Ini contoh. Oh contoh ya baru ya. Kan semua udah punya jagonya untuk nomor 1. Udah nomor 2 ada konvensi. Jadi kalau ada konvensi dari 100 diseleksi, yang 15 masuk ke tahap nasional. Itu kan terjadi duel ide kan, konsep, ide, strategi segala macam. Ini kan bisa nonton PDIP-nya. Nah itu kalau gue maju kalau ada kayak gitu. Iya. Gitu. Terus nanti besoknya
wah AHY adalah calon tunggal dari Demokrat. Udah, Demokrat get talent untuk wakil presiden. Nah, konvensi-konvensi ini kan ratusan orang diseleksi gitu. Di situ menurut saya pribadi itu jadi wake up call. Oh, ini boleh juga nih. Atau ini kita mulai aja. Apa Bang Refli get talent? Jadi saya kemarin ngomong sama Rocky di sini. Jadi kita mau melalui RH Channel atau channel lainnya juga, kita mau undang calon-calon presiden untuk diuji. Nanti ini non yang di etalase ya? Siapa aja? Siapa aja okay. Lah, ya kan? Yang menyatakan dirinya ingin jadi presiden. Oke. Ya kan? Kenapa kita bilang presiden? Ya berarti kan nanti kualitasnya apakah dia jadi vice presiden itu soal lain. Tapi kan selalu presiden. Menarik. Kan? Nah, diundang. Nanti panelisnya itu dua menurut saya. Panelis ahli yang itu akan ditentukan kemudian. Ya, bila perlu panelis ahlinya di polling juga. Ya, siapa yang mau jadi benar. Ini misalnya Bosman Mardigo mau dites sebagai kelayakan sebagai calon presiden. Betul. Ya kan? Soal kita tradisi. Nah, lalu kita polling. Menurut Anda siapa yang paling layak? Ahli ekonomi misalnya, ahli politik. Siapa yang bakal mengcounter keekonomiannya gitu. Dia, benar nggak? Nah, kita bikin aja di polling kan, di sini kan bisa. Boleh. Jadi kan demokratis. Perkara ya ini kita tunjukkan ini pollingnya ini yang akan ini. Benar. Kenapa nggak kita lakukan itu mumpung masih cukup? Kan pendaftaran terakhir Oktober 2023. Oktober kan? Ya. Kalau nggak salah ya. Iya. Terus 2024 Februari. 14 Februari. Kasih sayang. Itu. Kasih sayang pakai cuan lagi. Kasih sayang pakai cuan. Nah, ini kan cukup ya untuk kita mengedukasi masyarakat versi kekinian. Oke. Gitu, versi kekinian. Apalagi sekarang kan kita kalau dulu kan agak sulit. Tipe orang bicara mengenai airtime ya kan. Televisi mahal bro ya kan. Iya. Wah gini kan belum tentu juga nanti menarik iklan dan lain sebagainya. Apalagi yang datang oposisi. Ini kita nggak mikir iklan nih. Kita yang paling penting adalah sarananya sudah ada YouTube kan. Betul. Nanti di Refli Harun bisa di relay di mana-mana silakan aja. Itu bagus. Gue setuju. Maksudnya itu yuk kita garap gitu ya. Oke ya. Itu serius ya. Dari kita jadi untuk kita kan. Saya udah dua nih orang serius. Either mau jadi organizer atau menjadi peserta konvensinya atau itu salah lain. Menjadi apa tadi? Peserta atau kita menjadi jadi panelis yang akan ini. Enggak masalah kita. Itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau Bung Bosman kalau misalnya jadi panelis ekonom ya? Saya lebih prefer tentang kebijakan luar negeri, foreign policy. Foreign policy ya. Karena bisa foreign policy, bisa public policy, bisa ekonomi, makroekonomi misalnya. Betul. Gua lebih kalau ditanya lebih ke foreign policy karena itu lebih harus jelas itu ininya. Foreign policy. Boleh nanti kita ayo kita garap gitu. Enak nih kalau kayak gini. Jadi ringan semua orang tuh yang pro kontra duduklah lo denger dulu lo ini lo dulu. Mau cebong mau kampret pokoknya lo kalau mau ada ide ya duduk di sini gitu. Ini kita kolaborasi sama semuanya. Iya. Jadi kita ingin mencari pemimpin yang berkualitas ya kan. Bukan pemimpin yang katakanlah belum apa-apa dilabelisasi ya kan. Wah ini kalau memimpin bakal jadi kadrun, bakal jadi ini dan lain sebagainya. Benar, justru itu bagian dari klarifikasi dia, nanti disclosure dia. Lo dibilang alatnya ini nih, alatnya cukup gitu ya misalnya. Kan? Nah, gitu, kan ya. Lu kalau ente nggak kuat begitu ya ente jangan jadi pemimpin. Bener. Lu baru ditanya aja udah marah, udah baper kan? Ya. Apalagi nanti jabat lu punya power. Gitu kan? Good point. That's good point ya kan. Ini harus ditagih nih nanti Rocky Gerung juga udah ngomong begini. Si Bosman sama lu tuh gitu aja udah. Oke, udah. Jadi nanti ini bulan apa ini? Ini bulan Juli. Insya Allah kita realisasikan Agustus. Agustus jadi. Bila perlu kita launching 17 Agustus. 17 Agustus. Kumpulin kita orang-orang itu. Bener. Pada 17 Agustus gue mau umroh. Umroh dulu dah. No. Umrohnya September. Jadi 17 Agustus ya kita launching ya. Insya Allah ya. Insya Allah kita atur. Karena gue senang banget untuk menyuarakan versi kekinian supaya ada banyak corong-corong. Iya, jadi kalau perlu kita ada kompetitornya. Iya, kita ini kan yang penting itu open mind. Kan kita bukan mencari pembenaran, kita mencari yang terbaik di antara kita. Orang kalau dalam kepemimpinan itu kalau orang merasa dirinya tidak lebih baik ya dia silakan orang lain ya kan.
Kalau ini udah nggak baik, nyotot aja. Gue nggak komen itu. Oke, itu soal pajak ya. Soal pajak, kemudian soal ya ini ya concern soal kepemimpinan. Soal apa lagi, Bung? Yang menjadi pemikiran hari belakangan ini. Paling enak kan nanyanya begitu. Iya, jadi gini, ada kekuriusan. Oke. Curiosity. Rasa jadi, ingin tahu. Jadi kalau orang nanya gitu, Bosman minta tanda tangan. Iya. Selalu di atasnya saya tuh nulis hal yang sama. Keep curious, Bosman, gitu ya. Oke. Gitu. Saya pengen semua kalau Denny orang Indrayana keep fighting corruption. Oh iya. Karena gue pengen semua tuh orang curious terhadap apa ya, terhadap tentang sains, tentang ekonomi, tentang apa, curious. Nah, tadi pertanyaannya gue lompat lagi mengenai curious. Ya, jadi satu kan tentang pajak. Kedua kita udah intermezzo ngomong. Nah, sekarang apa lagi yang dipikirkan? Gue tuh curious gini. Indonesia itu lahir tahun 1945. Oke. Tiongkok tuh lahir 1949. Kita tuh 4 tahun lebih tua dari Tiongkok. Dan tahun 50 Korea Selatan masih perang saudara. Masih perang. Itu Cina masih nanti 20 tahun kemudian Singapura setelah tahun perang 60-an. masih berantem semua. Iya. Kita tuh jauh lebih kaya tahun 55 kita bisa ngundang pemimpin terus gitu ya. Iya, Asia Afrika. Tadi sampai pada perbandingan. Jadi kok bisa Indonesia 4.300 sementara Singapura berapa, Cina berapa? 60.000, nah, itu Cina ya? 15.800 per kapita. Ya. Itu 60.000 itu adalah 12 kali lebih besar dari Indonesia ekonominya gitu ya. Emang sih Indonesia populasinya besar secara jumlah. Tapi kan growth-nya, pertumbuhannya itu. Nah, ada apa nih? 7 presiden sudah dikasih chance, sudah dikasih peluang untuk memimpin negara kita. Berapa menteri keuangan sudah dikasih peluang untuk memimpin negara kita. Kemudian berapa menteri ekonomi yang sudah memimpin negara kita. Kok kita belum bisa menjadi negara superpower? Kan pertanyaan ekstrim, menjadi negara superpower. Kita nggak mau menjadi negara market. Jadi time-nya itu sudah memenuhi karena kita tahun 45 dibandingkan dengan Jepang yang baru kalah, Korea Selatan yang perang saudara, Tiongkok yang baru merdeka gitu-gitu ya. Gimana jawabnya? Iya. Nah, ini yang kita mau tantang atau mau challenge. Anggap yang pejabat kita yang saat ini menjabat tinggal 2 tahun lagi. Ya wes, kamu ngerapiin supaya smooth landing, bener nggak? Oke. Tetapi kita tantang nih teman-teman kita yang mau 2024 mau jadi nih, Mas Ganjar, nyuwun sewu, Indonesia bisa 10.000 nggak GDP-nya di bawah lu? Oke. Apa planningmu, gitu ya? Iya. Terus Mas Anies. Maaf nih, apa planningmu untuk jadiin 10.000 gitu? Jangan gimmick-gimmick aja gitu kira-kira ya. Kira-kira kita nanya aja, Mas AHY, kamu punya program apa? Bapakmu pinter, saudaramu kan banyak yang jago-jago. Apa planningmu? Ayo buka. Mumpung daripada nanti kita nggak challenge waktu dia jadi kita baru challenge, mendingan sekarang kita serang dia bisa memperbaiki. Serang itu serang positif ya, bukan serang negatif ya. Kita kasih kritik yang membangun dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini kita, Om Prabowo, ayo Anda udah 70 sekian loh nanti. Apa nih? Sementara voter Anda semuanya milenial yang gadget ininya. Apa yang buat Indonesia menjadi 10.000 di bawah kamu? Hal-hal seperti itu yang buat adrenalin kita jadi wah boleh juga nih sama dia. Kalau 10.000 berapa persen pertumbuhan ekonominya? Itu berarti kan naik 300%, 3 kali kan? Dari 4.000 naik 3 kali. Artinya setiap tahun bukan naiknya 5%, 3%. 15%. Naiknya bisa 20 bener. Dek gitu kan naiknya. Harus bisa. Kenapa? Cina bisa kok. Bener nggak? Cina the top one-nya pernah berapa pertumbuhan ekonominya? Pernah 15%. Kita? Kalau kita? Belum pernah. Kita berapa persen? Paling zamannya Pak Harto tuh 7-8%. Oke. Zaman reformasi ini? Nggak ada. 3-4%, 5%? Rata ya 5, paling 6. Okay. Jadi memang belum ada, karena kebijakannya itu masih autopilot, bukan karena sebuah policy atau kebijakan menjadi ekonominya tumbuh. Yang ada karena memang kita jago dagang. Jadi gini, kalau kita Bang Lefri jadi presiden, saya jadi wakilnya, kita diem doang, tiap hari main catur doang. Ya tetap ekonomi bergerak. 3-4% tumbuh, udah. Udah. Sama orang bilang gubernur DKI nggak ngapa-ngapain juga ekonomi bergerak. Gitu. Ini yang kita mau ingatkan bahwa begitu tumbuhnya segitu, ya wayahe bahasa Jawa ya memang pasti gitu. Kan? Memang lu jangan bilang lu prestasi gitu loh. Prestasi kalau lu jadi triple gitu contohnya. Gitu. Ya, jadi kita kalau tanya. Misalnya sampai minus itu kebangetan.
Gue nggak komen kan, itu. Kan ada kan perusahaan yang monopoli ya kan, udah, di backup oleh negara, kok bisa rugi deh? Ya itu. Itu aneh kan Mas. Tapi lihat rumah yang pejabatnya, lihat Oh, ganti ya, nggak, rekeningnya tinggi nggak, cuma itu doang. Iya, biasanya kan perusahaan boleh rugi, pejabatnya enggak. Nggak boleh itu benar. Apalagi perusahaan negara. Ada PBN. Jadi, BUMN boleh rugi, Tantim jalan terus. Harus. Rumah 60 miliar kalau perlu. Nah, yang begini-begini ini kan kita tahu lah ya. Ada orang mengatakan, udahlah kita ini harus bersatu. Iya bersatu, tapi kan orang pencoleng sama orang yang ingin memperbaiki negara mana bisa bersatu gimana? jangan nyolong lagi baru kita bisa. Benar. Iya kan. Benar. Itu kira-kira. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah, if Bosman, ya kan, your position is there, ya kan? Apa yang mau dilakukan untuk triple kali, 3 kali lipat, 4 kali lipat itu? Ada banyak sudut yang harus dipecah, tapi saya berusaha membuat jawaban yang paling populis dulu aja. Oke. Supaya gampang dicerna. Oke. Gitu ya. Kita tahu bahwa negara di utara Indonesia itu adalah negara produsen. Oke. Ada Taiwan, Hong Kong, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, itu negara produsen. Oke. Mereka setiap tahun. Emang di selatan kita ada negara nggak ada kan? Nggak ada yang powerful kan? Iya kan? Adanya Darwin ya. Di bawah doang. Nah, Oke, iya, silakan. Di utara kita itu setiap hari perlu 18 juta barel oil. I see. Indonesia tuh perlu 1,5 juta barel per day. Oke. Dan 60% nggak produktif kan buat motor. Jadi nanti kita urusan dalam negeri, tadi untuk yang luar negeri. Nah, kita tahu bahwa minyak itu sumbernya dari Selat Hormuz, dari Timur Tengah dan lain sebagainya. Iya. Dan itu adalah pasti Amerika nih. Ini bukan karena ini Bosman antek Amerika. Ntar dulu, ini sabar dulu ya. Kita selesaiin dulu diskusinya. Nah, kapal tanker itu kalau dia lewat Selat Malaka itu ada 100.000 mother vessel, isinya bukan sekedar barang-barang minyak doang, tapi barang dagangan yang lewat ke sini untuk menuju Eropa dan Afrika lewat situ kan. Maka yang paling sering adalah kapalnya lewat Selat Sumbawa, Selat Makassar baru ke utara. Maka kalau kita di Kaltara, di Tanah Kuning, di Kalimantan Utara, kita bangun 100.000 hektar hub, jadi minyak itu ditaruh di sini. Oleh join sama perusahaan-perusahaan itu dari sini kita distribusi, jadi ini jadi hubnya. Nah, dengan ada hub seperti begini, bukan uang kita, tetapi uang pembayarannya kan bankingnya harus Indonesia nih. Jadi di situ yang kita harus untung. Jadi waktu membayar lewat sini, walaupun nanti keluar lagi kita makan split fee, tapi uang beredar di Indonesia mendadak 2 kali lipat lebih banyak. Ini kita bicara bukan benefit langsung dulu, tapi untuk mengkayakan sebuah negara itu saya lebih pro pada namanya quantitative easing. Uang beredar tuh banyak. Daripada quantitative tightening seperti yang sekarang. Jadi diketatin semuanya. Memang inflasi rendah. Ini nanti hubungannya adalah dengan adanya hub itu kita mengontrol minyak di negara utara Indonesia. Kedua, kita juga mengontrol peredaran uang. Walaupun nanti keluar 99%-nya. Tapi banyak yang stay lah. Itu mendadak cash flow kita menjadi segar di Indonesia. Cash flow itu bisa karena dolar, kita bisa menjadi underlying printing money kita dengan dolar tadi, dengan project tadi. Itu swasta saja. Tidak harus Pertamina, tidak harus negara. Swasta saja. Penting banknya lewat Bank Indonesia, lewat bank. Dan itu diwajibkan ya? Ngepalseri dia untuk lewat itu semua. Nah, kita nggak usah ambil pajak, biarin lewatin lagi. Anggap tax free. Di situ ya, tax free, bukan tax holiday, tax free. Tetapi di sini kerja langsung cepat karena kita mengendalikan. Kita menjadi punya deterrent faktor penggentar. Begitu kata apa kita matiin ini, nggak kirim, benar nggak? Nah itu kita saat ini negara saat ini terlalu trading, nikel jadi komoditi, batu bara jadi komoditi. Padahal sumber daya alam itu, kalau seorang Numain yang memegang mandat, itu menjadi alat tawar, bukan alat dagang. Gitu. Kalau alat dagang ya lu untung ada komisi. Tapi kalau ini ada alat tawar sebagai underlying printing money, sebagai tadi gue butuh barang lo ini lo kasih gue murah. Nah kita ini kurang foreign diplomasi dan strateginya kurang. Ini yang kita bilang kalau tanya, nah, kita akan challenge karena kita nggak akan pernah bisa hidup dari kekuatan kita sendiri dalam negeri. Kita di awalnya kita harus bekerja sama, tapi sejajar ya, bukan kitanya selalu merugi gitu ya. Nah ini mudah-mudahan ngejawab secara singkat bahwa begitu uang beredar banyak, printing money-nya banyak, itu cepat sekali ekonomi tumbuh. Nah, saya ini kalau di bidang ekonomi, saya lebih baik beras itu. Kayak sekarang, beras itu 15.000 per liter. Tapi yang beli cuma sedikit orang. Lebih baik beras itu 25.000 seliter tapi semua orang bisa beli.
I see. Ya. Lebih baik mahal tapi semua orang beli. Kemampuan membelinya juga kuat. Kemampuan beli. Nah, gimana kemampuan belinya bisa tumbuh kalau uang beredar dibatasi? Namanya quantitative tightening. Jadi inflasi itu jangan ditakuti. Overinflation yang harus ditakuti. Nah, inflasi itu musuhnya cuma satu, produktivitas. Kalau nggak ada produktivitas, matiin aja itu uang beredar. Tapi kalau produktivitas tinggi, ngalirin aja. Karena nggak akan ada inflasi selama produknya tinggi. Iya. Jadi ini kita bilang bahwa kenapa inflasi kita ada, ini kita rendah. Satu jawabannya, produktivitas Indonesia atau produksi Indonesia rendah. Dan ini harus diakui. Iya. Rendah, karena apa impor. Iya. Gitu ya. Nah ini kita mau challenge. Industrinya industri ekstraktif, cuman jual-jual yang ada. Itu trading namanya, benar nggak? Tidak membuat A menjadi B, menjadi C, menjadi value added gitu. Kira-kira begitu, ini udah azannya. Nah, Bung Bosman, tadi kita terpotong ya. Sampai saya sendiri tiba-tiba terdistrak gitu, sampai mana kita. Tapi yang jelas tadi kita bicara tentang 10.000 dolar per kapita GDP gitu. kita. Iya. Jadi kita lanjutin yang tentang UNCLOS bahwa ada peraturan yang perairan kita walaupun kena secara zona eksekutif ekonomi itu kalau dilewati tetap nggak boleh di charge. Saya pikir kita harus menunjukkan taringnya kita. Kita harus charge. Gitu ya, karena kita yang bersihin lautnya, kita yang lewat lautnya dan lain sebagainya, kita akan bersihin charge. Tentunya di awalnya kita harus duduk dengan 3 negara dulu, yaitu dengan Malaysia, dengan Singapura, kita duduk dulu nih, gitu kan. Nah bagi-baginya gimana nih antara negara-negara kita ini? Karena pelabuhannya dia udah dapat pelabuhannya, bisa Port Klang di Malaysia, bisa Singapura dengan pelabuhannya. Tapi lautnya yang jadi pertanyaan yang dilewati itu, ini yang harus kita duduk. Nah setelah itu, kalau kita charge anggap dari 1% dari value barang. Ini value barangnya sekitar 2 triliun dolar atau 2.000 billion. Value barangnya itu hampir 8 kali APBN Indonesia. Value barang yang lewat di perairan Indonesia ini. 8 kali APBN Indonesia. APBN kita 3.000 ya? 2.700 ya lah. Itu kan sekitar berapa ya? Hampir 180 billion. Ini 2.000. Itu bisa 8 kali, 10 kali lebih gede. Nah, kalau kita charge 1% yang lewat dari nilai barang emang besar. Tapi dari pembagian itu 70% buat kita, negara ASEAN dapat sekian, negara dapat sekian. Yang 15% kita kasih Amerika, yang 15% kita kasih Tiongkok. Yang lewat itu kita kasih karena yang kita mau charge adalah insurance. Lewat di Indonesia itu ada insurance-nya, kayak gitu kan. Nah, itu kalau 1% dikalikan yang lewat itu kan 20 billion alias itu pajak kita yang 200-an sampai 300 triliun didapat dari majeki. Jadi rakyat jangan dipajaki banyak-banyak. Yang gini-gini yang harus kita pajaki gitu. Itu memerlukan memerlukan nyali, memerlukan biji gitu dah kalau ngomong. Pemimpin yang benar-benar revolusioner gitu, berani gitu melakukan hal seperti gitu untuk rakyatnya gitu. Terus bilang, wah kita harus duduk di PBB. Duduk di PBB. Kita harus ngelawan ini semua. Kita duduk. Semua bisa dinegosiasikan. Kita bisa menyuarakan hak kita. Gitu ya. Nah ini kita buat tim khusus. Nah itulah membuat nanti APBN itu bukan hanya datang dari pajakin masyarakat. Tapi memajakkan orang lain yang melewati wilayah kita juga. Itu salah satu hal yang membuat PDB kita bisa naik. Itu yang kita bilang bahwa, wah kalau New Mind ini gini. Kita biar teman-teman yang baru ngeliat Bosman di channel ini dibilang orang siapa sih, bener nggak? Iya. New Mind ini hanya sebuah ide di dalam bernegara, khususnya ekonomi, menggunakan namanya MMT. MMT adalah Modern Monetary Theory. Modern Monetary Theory ya. Modern Monetary Theory ini foundersnya adalah Michael Hudson. Michael Hudson ini pendiri Hudson Institute yang di tahun 71 menyarankan Nixon untuk melepas dolar underlyingnya dari emas. Menjadi hutang, menjadi project negara lain tentunya ya, gitu. Jadi Indonesia punya project apa, bangun ini, nah dipinjemin. Nah itulah printing money-nya berdasarkan project itu. Gitu. Selama 50 tahun dunia per hari ini, teori ini membuat Amerika menjadi negara sangat kaya. Amerika tuh kayanya sebenarnya dari mulai tahun 71 itu. Ya, kemarin-kemarin biasa aja, tahun 60, tahun 50 biasa seperti dagang seperti biasa. Setelah itu kecepatannya tinggi sekali, gitu ya. Di tahun 60-an itu diglorifikasi setelah dia kaya. Jadi kita tahu cerita tahun 60-an mereka. Biasa aja sebenarnya, biasa aja gitu. Kalah perang baru bangun dalam negerinya gitu ya. Tahun 71 dia menjadi pengendali. Nah, MMT ini Michael Hudson ini saat ini murid-muridnya seperti Stephen Kelton itu ada di Bernie Sanders. Jadi kalau dulu pernah pada Partai Demokrat kan ada Republik ada Demokrat. Saya ini pendukung Bernie Sanders. Bernie Sanders. Karena dia punya
calon orang penasihat keuangannya adalah Stephanie Kelton, ini teman itu ya. Dialah yang mengajari saya tentang bahwa defisit itu mitos, bayangin. Defisit neraca perdagangan itu mitos. Inflasi itu mitos, gila nih orang. Tapi negara-negara yang sudah mengikuti modern monetary adalah tahun 89 Tiongkok menggunakan MMT, modern monetary theory, karena Michael Hudson dari tahun 81 sampai 91 dia guru besar ekonomi di Peking University. Politbironya Partai Komunis Cina saat ini adalah murid dia, gitu. Nah, di tahun 89 ada sebuah peristiwa yang menarik yang namanya Tiananmen Square. Di Tiananmen Square itu tabrakan dua hal, demokrasi atau komunis tetap dipakai. Maka 12 politbiro bilang, mau jadi demokrasi, lo ikuti kata demonstran atau mau tetap seperti begini, kita akan menggunakan teori lain. Deng Xiaoping memutuskan 10.000 disikat itu ya. Akhirnya balik lagi menggunakan. Nah, 40% investor keluar dari China karena hak asasi itu terjadi. Pada saat kekosongan itu, apa yang mereka lakukan? Ada sebuah buku yang menarik namanya Tiananmen Papers. Tagline di bawahnya, The Secret Meeting That Changed China. Mereka merubah. Akhirnya mereka menggunakan dua currency, yuan untuk internasional pakai dolar, renminbi di lokal berdasarkan project. Karena itu dia bisa membangun gila-gilaan, tapi renminbinya cuma diputar di dalam negeri doang gitu ya. Keluar negerinya yuan pakai dolar, benar-benar. Itu yang mereka bangun. Toto 2008. China udah segitu gede gitu ya. Nah, apakah gini kalau kita tanya dari tahun 89, anggap tahun 90 biar bulat gitu ya, sampai tahun 2020 itu baru berapa tahun? 30, 40 tahun lah kita anggap dengan persiapan mereka. Kalau 90 kan 30 tahun. China itu membangun 113 kota yang masing-masing itu gedungnya ada 2.000, mulai dari rumah, gedung, perjalanan segala macam. Secara square meter bangunan dia membangun 25 miliar meter kubik. Itu kalau dikalikan 1 juta, itu APBN Indonesia 20 kalinya juga belum ada. Pertanyaannya siapa yang membiayai? Kalau tidak printing money berdasarkan project, nggak mungkin ada. Nah, MMT itu New Mind. New Mind-nya adalah anak-anak yang berpendapat bahwa kita anti inflasi, kita anti bunga bank. Kita kalau menjabat nih New Mind, bunga bank akan 0. Jadi Bang Refli kalau punya duit 1 triliun, biasa dapat 5% setahun, kira-kira dapat 50 miliar bunganya, depositonya, mendadak jadi 0. Ada 5.000 triliun uang di bank, mendadak jadi 0. Itu apa yang dilakukan kalau Bang Refli duitnya nggak ada bunganya? Ya ditarik biasanya. Terus dijadiin apa? Bisnis mungkin. Nah, karena itulah dalam semalam bisnis duit itu tuh keluar beredar di masyarakat, tapi kalau dikirim keluar tanpa underlying transaction, beli mesin atau segala macam atau impor sesuatu, hanya untuk taruh uang di luar negeri, 10 tahun flight capital, penjara. Kita buat peraturan itu. Nah, baru kita melakukan ini semua. Ekonomi tumbuh dari kekuatan kita semua. Nah, hal-hal seperti inilah yang kenapa sih mesti ngutang? Kita ini bukan anti utang, kita anti utang yang nggak produktif. Jadi saya dengar juga ya soal 0% itu negara-negara maju ada yang menerapkan itu ya? Ada yang minus. Iya. Maksudnya masukin uang ke bank. Iya, bukannya dapat bunga tapi bayar. Iya. Di Israel begitu, di Jepang begitu. Namanya negatif interest. Udah biasa kok itu negatif interest. Jangan kan 0, negatif. Jadi disinsentif orang mau taruh duit, menikmati hidup gitu ya. Di Jepang kalau nggak digituin, digituin aja orang masih naruh kok karena kuat nabungnya. Karena itu di Jepang kan deflasi bukan inflasi kan. Dia pengen inflasi, Bang. Jepang tuh pengen inflasi. Karena duitnya muter kan kalau inflasi, kalau deflasi duitnya diam. Nah, itu dikasih, bayangin kalau naruh duit harus bayar, ya ekonomi keluar kan akhirnya 1 triliun duitmu. Itu jadi pabrik, jadi gedung, jadi tanah, jadi semua jadi bisnis bergerak, jadi gairah. Ini yang harus kita stimulus gitu. Nah, saya lihat kebijakan bilang soal juga ya, pernah dibilang Ihsanuddin Nursi soal tiba-tiba dia mengaitkannya dengan ekonomi syariah yang anti bunga dan lain sebagainya. Mungkin jangan korelasinya bisa ke sana juga. Nggak tahu siapa yang duluan nih ngomong. Gitu ya. Tapi jelas MMT adalah begitu. Modern monetary theory adalah begitu basic-basicnya. Jadi kita nggak pakai bunga deposito. Terus kita pakai printing money berdasarkan project. Jadi bukan berdasarkan untuk create demand, tapi create supply. Jadi produksi basisnya, bukan untuk spending gitu ya. Jadi bukan kita kapitalisme semu. Kalau dulu kan ersatz kapitalisme dibilang. Kita komprador aja kita, cuman jual barang doang, kemudian kita produksinya kita naikin gitu kan. Nah, tadi memanfaatkan selat, terus merubah
membangun kawasan ekonomi khusus. Jadi uang beredarnya di mana? Di kawasan ekonomi khususnya kayak gitu, seperti itulah. Tapi ada satu hal, Bung. Setiap rencana ini kita kan ingat Habibie berambisi membangun Batam agar Apple head to head dengan Singapura gitu ya. Kemudian membangun Kuala Tanjung diharapkan lawan bahkan lawan Malaysia pun lawan Malaysia aja belum tentu menang gitu kan. Ada satu budaya yang barangkali akan sulit di kita, korupsi kan. Budaya rantai itu yang Jadi gitu. Gini, korupsi terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan. Betul ya? Setuju ya. Jadi gini, saya ini kalau pemerintahan saya bagi dua. Ini versi saya nih ya. Punten nih ya, bukan ini benar atau salah, tapi versi saya melihat bahwa 7 presiden di Indonesia ini heavy on government. Nah di Amerika juga negara yang menarik. Jadi kita contoh Amerika dulu, contoh baiknya. Bukan berarti saya pro Amerika atau anti Cina, enggak juga gitu ya. Kita ambil yang baiknya, yang cocok buat kita ambil. Jadi kalau Demokrat jadi presiden di Amerika, Partai Demokrat, maka dia heavy on government. Ada Obamacare, semuanya government, pajak, benefit kesehatan, benefit. Tapi kalau yang jadi Republikan itu heavy on private. Jadi apa-apa private. Nah, kalau Newman dapat mandat, maka kita akan merubah dari heavy on government selama 7 pemerintahan menjadi heavy on private. Jadi BUMN hilang dari kementerian. Dan BUMN di slimming karena swasta boleh punya power plant, swasta boleh punya mendistribusikan listrik, swasta. Kita majekin aja. Negara tuh majekin aja. Terus pegawai negeri. Kita contoh McDonald, ini hanya untuk for the sake of discussion. Burger deliver yang nanya mau beli apa, pesan ini, terus ke belakang terus dia siapin burgernya, siapin french friesnya segala macam. Itu anggap digaji UMR supaya mudah, anggap 4 juta sebulan. Maka tahun depan dia harus naik 10%, jadi 4,4. Tahun depan dia naik lagi 10%, hampir 5 juta. Tahun depan lagi dia naik 5,5 juta. Itu based on apa? Kan kenaikan gaji setiap tahun kira-kira untuk penyesuaian dengan inflasi. Artinya di memang mandatory itu ya. Biasanya karena mengejar inflasi kan. Anggap 10% di round, dibulatkan. Nah, di tahun keempat itu dipotong karena dia berdasarkan kontrak. Alangkah lucunya ada burger deliver kerja 15 tahun, gajinya 15 juta. Hamburgernya nggak bisa dijual 15.000. Jadi dia tuker lagi, orang gaji 4 juta lagi, diputer. I see. Biar karena dia tetap kompetitif ya. Kompetitif. Nah, bisa dibayangin pegawai negeri, maaf sekali lagi saya bukan ini. Ada dia cuma office boy, tapi karena udah 20 tahun gajinya 20 juta. Sementara bisa dikerjakan dengan orang yang gaji 4 juta. Jadi mungkin eselon saya lupa, 5 ke bawah kali kontrak semua. Nah, di McDonald juga sama. Saya nyebut supaya terinspirasi. Jadi begitu dia ini yang bagus, dia jadiin staff, yang ini dia rekrut baru. Nah, ini sama, yang bagus pegawai negeri jadiin staff, yang ini kita jadi yang recycle-nya kemana? Yang itu. Karena swasta easy money. I see. Printing money. Nah, ini sektor swasta ini menarik. Saya punya sahabat namanya Jackson. Ini partner saya, ada orang Singapura, warga negara Singapura. Dia lahir di Malaysia. Umur 18 dia sangat ingin ke Tiongkok. Tapi nggak bisa karena Malaysia nggak punya hubungan diplomatik. Akhirnya dia jadi warga negara Singapura. Tahun 88 dia umur 18 tahun dia pergi ke Tiongkok pakai nama warga negara Singapura. Pulang dia cuma jadi bilioner. Dia udah for good. Dia udah tinggal di Singapura. Sekarang for good. Saya ada bisnis sama dia. Saya mau menceritakan Jackson. Saya bilang, Jackson, how do you make money? Lu gimana sih cara lu buat duit di China yang segitu-gitu? China itu menarik katanya. Jadi wilayah itu ada dibagi perumahan, housing, terus ada pasar, ada niaga, ada pabrik gitu ya. Nah kalau buat manufaktur, kalau Bang Refli punya duit tanah 1.000 meter harganya 1 miliar, itu kalau pinjam di Indonesia, bank kan cuma keluar 80%-nya. Kalau di sana 5 kali lipatnya. Malah lebih. Selama bangun pabriknya di situ. I see. Jadi kalau tanahnya 1 miliar, dipinjemin 5 miliar untuk bangun pabriknya jadi 6 miliar kan? Sementara negara yang ngasih 5M, tapi asetnya kan jadi 6. Nah lucunya kita, ini nilainya 1 miliar, cuma bisa dipinjam 80%-nya, padahal bangunannya 5M, terus dari mana sisanya? I see. Nah, tapi kalau untuk manufaktur, jadi kita juga sama, di kawasan ekonomi khusus, mau mereka buat UKM, buat sandal, buat segala macam, aset mereka punya 100 juta, dipinjemannya bisa 500, 5 kali lipat. Ini akan menstimulus ekonomi. Jadi easy money di sektor swasta. Mudah. Ekonomi tumbuh di sektor swasta, mereka jadi pegawai di sini, mereka punya pengalaman di sini, jadi di sini.
Jadi dengan jabatan berkurang, jabatan yang harus dikorupsi kurang, BUMN yang jabatannya semua kan karena jabatan-jabatan semua berkurang jabatan, tinggal jabatan struktural. Kecil peluang korupsi ada, tapi kita slimming, kita kecil. Kita kecilkan. Lebih mudah dikontrol. Lebih mudah dikontrol. Itu yang menurut saya, ini udah 7 presiden gua kasih nih. Yang presiden ke-8 jangan buat salah. Kalau lu nggak bisa ya hire kita gitu ya. Iya. Kayak dikit lah. Hire to be a presiden ya kan? Jangan lah. Kita angkut koper aja nggak apa-apa. Yang penting di sebelah presiden, bener nggak? Gitu. Mudah-mudahan kebayang ya. Mungkin ada yang bilang gila halu lu bosman lu ngomong kayak gitu. Tapi gua harus omongin supaya lu iya mudah-mudahan dia bisa. Terus lu lebih kreatif lagi nih teman-teman yang nonton kan ada yang nggak suka sama bosman banyak pasti yang nggak suka. Lu halu lu bullshit lu segala macam. Iya. Tapi lu coba merenungin sebentar, oke versi lu mana? Nah kita mau nantang itu tuh. Versi gue begini, ayo kita tumpah ke masyarakat supaya Indonesia menjadi better di 2024 ke sana gitu. Oke, next apa lagi nih? Ya, saya ingin tanya ya. Ini kan kalau Bung Bosman ini kan banyak sekali bicara mengenai ekonomi sesungguhnya kan. Dan berkelindan dengan pengalaman pribadi gitu ya. Jadi kalau misalnya saya suruh milih jabatan, ini ada presiden, wakil presiden, menteri mau jabatan apa? Nggak apa-apa kan tanya kan? Ada satu jabatan yang menurut saya match dengan kegilaan saya. Nomor 1 pasti Bank Indonesia kita ubah fungsi menjadi Dirjen Moneter di bawah Kementerian Keuangan. Oke. Karena di dalam Undang-Undang Dasar Presiden dibantu Menteri, benar? Lebih baik kalau printing money di bawah Menteri Keuangan aja. Jadi lebih mudah nih, jadi Dirjen Moneter dia, gitu kan? Jadi urus fiskal dan moneter satu payung. Daripada ini fiskal doang ini moneter ke sini, benar nggak? Ini usulan nih ya, usulan. Jangan sakit hati teman-teman BI. Eselon lu nggak hilang. Lalu BI? BI nggak ada fungsinya, jadi moneter doang. Jadi bank sentral itu di bawah Kementerian Keuangan, gitu. Mengubah konstitusi berarti nggak apa-apa? Nggak apa-apa, namanya juga. Iya nggak apa-apa. Namanya juga. Oh iya, berubah aja. Kita kan mau berubah gitu. Karena kata Pak Jimli setelah tahun 2004, kan konstitusi pertama diubah tahun 1999. 1999 kalau 2004 itu 25 tahun. Nah itu waktunya untuk evaluasi. Iya kan, udah bisa di-challenge karena untuk kecocokan masa depan gitu kan. Nah, dengan kementerian tadi, maka ada menteri yang saat ini dibutuhkan. Kementerian ini posisinya seperti gini, seperti dalam bukunya Alan Bollard, saya udah berkali-kali ngomong, John Maynard Keynes ini dipanggil sama Churchill tahun 39-40. Tolong buatin gua cost accounting. Berapa biaya untuk kita menang perang dunia kedua? Dia ngitung panjangnya, benang berapa, baju berapa, ini berapa, dia hitung rinci sehingga ketemu adalah sebuah nilai. Nih perlu segini. Di print berdasarkan itu. Nah, maka Bappenas itu punya tugas satu untuk Indonesia tahun 2045, 21 tahun setelah tahun 2024, Indonesia harus menjadi negara nomor 1 di dunia superpowernya dan tradingnya dan perdagangannya karena kita punya semua syarat untuk menjadi number 1. Apa? Mau bikin apa? Power plant tenaga nuklir kayak thorium tambang, lu detail serinci-rincinya. Nah, gue di situ kita buat di situ, habis itu yang ngejalanin mau itu Menteri PUPR, Menteri BUMN, itu terserah gitu ya, bukan Menteri BUMN tapi perusahaan jadi BUMN. Semacam Bappenasnya dong berarti. Memang di Bappenas, tapi akan merubah ini semua karena misinya satu. Indonesia 2045 menjadi number 1 country in the world gitu kan. Kan harus gila gitu kan idenya. Nah, kita duduk nih para master planner, berapa jalan rel kereta api cepat mau dibangun, public transportation, independent bahan bakar non fossil oil dan lain sebagainya. Tadi yang bicara printing money itu adalah ini kita punya plan, perencanaan, maka kita ngeprint, kita cetak uang sesuai dengan kebutuhan itu. Yes. Nggak seperti zaman Orde Lama itu, nah, tiba-tiba nilai uang nggak karu-karuan. Kalau ininya nggak jalan. Kalau ininya jalan is karena dia create banyak multiplier efeknya. Betul. Ini yang harus jalan dulu. Nah, saya kasih contoh. Saya diundang sebuah perusahaan di Cina namanya TCC, Tianjin China Chemical.
itu salah satu di antara 7 politbiro komisarisnya. Jadi 7 politbiro si Jinping di sini nih, di sini jadi China Bank ini politbironya, jadi komisaris utama di situ. Ini grup-grup besar, salah satu TCC. Jadi 7 politbironya China komutnya ini. Nah, TCC itu punya 1000 produk, punya 180 anak usaha, punya Kevlar yang baju tahan peluru dan lain sebagainya. Dia punya produk yang ajaib-ajaib dari kimia itu, dari turunannya polipropilin, dari amoniak jadi begini, dari gas jadi amoniak. Kita diundang karena saya tuh punya pabrik kecil di Pasuruan, kecil home industry dari saya dengan kakak saya. Ini kita buat pengekstrak lithium Li. Nah, kita suatu hari kita kirim ke pabrik di Inggris. Kemudian entah bagaimana dia dapat data kita. Terus kita diundang. Saya tanya sama kakak saya, Kak Mas itu dipanggil. Wes berangkat. Jadi kita berangkat first class. Jadi di semua pelayanan first class sampai sana. Terus saya merasa dia tuh merasa gue bisa dapat barang ini nggak? Gitu Li ini. Saya bilang tuh apa? Dia mau buat power bank. Jadi listrik di rumah. Pakai tenaga matahari disimpan di power bank. Tapi power bank itu kan fungsi baterai adalah menyimpan dan menyalurkan yang sama. Jadi nyimpan 10 dikeluarinnya 10. Nah, dia pengen masuk 10 ada fusi menjadi 100. Jadi ini bisa jadi lebih besar. Dia perlu Li, perlu lithium. Kalau untuk baterainya Tesla itu kan Ni, LiCO gitu misalnya. Terus akan diganti sama Fero, Fe, Li sama fosfat gitu ya. Ini yang penting ada Li-nya. Baterai apapun ada Li-nya gitu. Li itu lithium. Lithium. Nah, dia punya nih, walaupun skala rumah kita bikinnya nggak tonan, kilo kok gitu ya. Gitu. Dia perlu barang itu karena dia ini menarik nih ininya Anda gitu ya. Terus kita dijamu demi mendapat itu. Terus untuk apa? Karena dia mau menghilangkan grid itu apa namanya? Transmisi, kabel-kabel segala macam. Jadi setiap rumah independen, nggak ada kabel-kabel ini lagi. Jadi langsung dari matahari langsung ke rumah. Jadi langsung disimpan di situ, listriknya dari situ semua. Dari situ. Jadi perumah dibuat misalnya 10.000 watt, 10.000 watt, 10.000 watt. Dan dia perlu untuk semua rumah di Cina. Dia perlu Li-nya. Dia bilang, saya telepon kakak saya, Kang Mas gini. Boleh, asal pabriknya di Indonesia. Dan penuhi rumah tangga Indonesia dulu baru ke sana. Kita harus punya postur, bener nggak? Dia perlu Li-nya kita gitu ya. Nah, tapi ini sebelum itu, lithium itu kan dari nikel kan? Itu rahasia keluarga itu. Nanti. Iya. Itu rahasia. Nah, sampailah dijamu. Dijamu. Nah, lagi nunggu jamuan itu, saya di 5-star hotel. Kan saya orangnya boring gitu ya. Gue jalan nih. Terus saya lihat pohon itu ada ada kayak chips. Pohon ada chips gitu ya. Ini untuk apa chips ini gitu. Saya ngikuti pohon, toto kesasar gue. Loh di mana nih? Udah jam 5, saya dari jam 4. Udah setengah 6. Google nggak jalan kan? Waduh. Google nggak jalan karena? Kan dia punya Google sendiri. Karena dia memang ban sengaja. Dia punya Weibo sendiri, dia punya runner sendiri, dia punya Didi sendiri, gitu. WeChat. Nggak jalan deh. Terus saya pikir, udahlah, throw the dice, saya lempar dadu aja. Terus ada orang, saya pikir, do you speak English? Yes. Dia bilang gitu. Gue mau ke hotel ini. Oh iya, you go there. Gini. Lo Inggris tuh bagus banget. Dia bilang, lo pernah nggak? Gimana lo bahasa Inggris? Oh, karena gue bolak-balik ke Afrika. Udah berapa lama? Ya, the past 5 years gue bolak-balik ke Afrika. Bisnis gue di Afrika. Oke, you bahasa Inggris dari sana. Iya, kenapa Afrika? Afrika is the next China. Oke. Dia udah pikir jauh, Pak. Kita menganggap Afrika masih sebuah negara penuh pembunuhan segala macam. Dia udah pikir jauh, Bos. The next China itu maksudnya mau diokupasi dia? Iya, akan diambil karena dari dari Afrika ke Eropa cuma makan 7 jam paling jauh. Sementara barang dari sini bisa 24 jam. Jadi lebih baik dijadiin hub. Dijadikan hub. Itu kan udah jauh mikirnya. Kita masih mikir kadrun sama ini kampret. Dia udah mikir. Kadrun sama cendol. Nah, terus udah balik saya ke hotel terus makan malam. Nah di sana tuh menarik. Jadi kalau tamu utama tuh duduknya di sisi utara. Itu apa pakem apa itu? Kayaknya mereka punya tradisi. Jadi saya pasti duduk utara dan dikasih ingat orang di samping kirimu itu adalah apa istilahnya
the big boss, gitu kan? Yeah. Bener, begitu saya datang, ini semua duduk dan orang-orang yang saya kenal di TCC ini, siapa ini nih orang nih, bener nggak? Nggak lama ciao, wah diri kita satu, oh ini orangnya, kuklak, salaman nama saya duduk, silakan duduk, baru duduk, grek gitu kan? Berarti itu yang paling wah hebat. ini dia the real motherfucker-nya, oke, gue bilang gitu. Logo CCP, oke, this the one, bener nggak? Politbiro berarti. Politbiro. Bahasa Inggrisnya kayak air. Kaget gue. Gue bilang, your English is very fluent. Iya, gue S2 di Amerika, gue ambil di Oxford, di Inggris. Oke, nggak bercanda. Oke, nggak bercanda. Gue dulu kaliber orang, bahasa ceng coba. Ngomong panjang lebar, dia bilang, kami udah ini, boleh nggak LI-nya dibuat di sini? Saya, jangan, nggak bisa. Kalau bisa di Indonesia dulu, supaya bisa Indonesia ini. Kita kerjasama boleh lah, tapi panjang lebar. Cina dulu deh. Kita ngomongnya fluent sekali. Akhirnya 1 jam bilang, oke. Kita pikir lagi deh, tapi ini pertemuan yang baik. Terus saya nanya, saya mau nanya satu hal, kenapa pohon-pohon di kota Tianjin ini ada chipnya? Ketawa semua. Itu Tianjin ya? Di Tianjin. Ketawa semua dia. Tianjin tuh bagus karena pernah jajan Perancis, jadi agak Paris kecil gitu loh. Terus dia cerita, kamu tahu bahwa kita base-nya printing money? Tahu. Dan printing money itu minimum 12 level kan? I understand. Nah, saya mau cerita dulu teman-teman ini kan di akhir kita diskusi biar tahu 12 level tuh begini. Saya pernah dipanggil sama penasehat presiden di kabinet yang lalu. Jadi saya nggak sebut namanya karena dia sangat terkenal, dia nanya. Penasehat presiden di kabinet yang lalu? Ya kan ini kabinet keduanya Pak Jokowi yang kemarin lah. Sri Adiningsih lah. Ya gitu ya kira-kira. Kan kalau ekonomi Sri Adiningsih. Gitu ya. Kita berbicara terus saya nanya, Bu kenapa nggak printing money? Ini bicara kemarin bukan sekarang. Gini, kalau printing money itu Bank Indonesia anggap M0. Ini bukan M0 uang yang ini cuman istilah money, cuman istilah bukan. M1-nya kan ke bank anggap mandiri gitu ya. Terus kamu minjem, maka uang yang tadi di print kan jadi kamu ke M2. Kamu megang M2 terus kamu beli tanah M3. Tahu nggak? M3 itu sudah masuk ke bank lagi. Dia duduk-duduk makan deposito. Gitu. Jadi muter balik begitu aja. Nah, sementara Cina M12 mas. Ininya tuh 12 biji begini baru masuk. Baru balik ke bank. Amerika 22 loh. Jadi panjang. Nah, kita itu baru uang di printing taruh di sini, taruh ke saya, pindah beli tanah udah pindah. Balik lagi ke harusnya bank. Kan beli tanah dulu, tanah ini beli pabrik dulu, muter baru masuk. Itu efektif, itu yang kita sebut. Makanya dia bilang, lo tahu printing money minimum harus M12 lo. Jadi mau project apa, mau project itu cuman untuk weather, suhu, ngetes segala macam, bodo amat. Yang penting jadi project untuk turunannya ini. Nah ini yang kita harus stimulus ke kita ini, jangan M3, M4 udah berhenti. I see. UKM pengusaha besar tuh harus M1, 2, 3, 10, 12, 20. Printing money kuat. Karena itu proyeknya ada aja, makanya kita tempel lah itu untuk cek weather lah. Apa aja mau gorong-gorong dikasih apapun. Nggak peduli, sementara 100% lokal dan apapun. Nah itu menjadi itu yang ngerti ya. Jadi oh iya, M4 paling jauh M5 Mas di Indonesia. Explain, udah menjelaskan semua. Jadi balik lagi ke tadi bos tadi. Ya karena demi M12 semua disikat. Bahkan kalau perlu abis ini proyek, I understand. Terus dia bilang, kenapa? Lo mau tiru? Iya, tiru itunya dulu, baru maninya disiapin. Iya. Spirit membangunnya dulu. Iya, spirit membangunnya dulu. Nah, terus gimana lo bisa bang? Loh, kita ini kan negara imitating country kan, lo tahu kan? Iya. Dulu kita halalin semua niru. Kayak Jepang juga dulu dari awal. Imitating. Dunia benci banget. Tapi kan Allah bisa karena biasa. Gara-gara kita biasa. Jadi bisa. Dari imitating country sekarang dia menjadi innovation country. Nah kita gimana bisa menjadi imitating country baru begini nggak boleh, ini nggak boleh, ini melanggar, ini niru hak orang dan sebagainya. Kalau kita jadi menjabat nih dapat mandat, gue diem aja, niru, gue gini-gini aja, bener nggak? Pura-pura nggak tahu. Ntar di internasional kita pura-pura demi rakyatnya sendiri, bener nggak? Bisa menjadi bisa. Nah Allah bisa karena biasa tuh dulu. Sekarang Jepang, modernisasi Jepang juga begitu. Karena imitating country, tapi kemudian Jepang jadi innovation country. Tiongkok juga melakukan sama. Kita harus melakukan hal seperti itu karena itu kebijakan kita harus pro imitating, amati tiru plek. Jadi kalau kita bicara printing money itu kita nggak butuh utang. Nggak butuh.
Hutang swasta boleh, negara jangan. BUMN kan itu. Ya ngutang untuk proyek-proyek ini bagian dari membangun swasta, membangun pabrik ini baru silahkan, nggak apa-apa. Oh artinya kalau proyek yang dibiayai pemerintah sudah printing money. Printing money. Jadi pokoknya proyeknya sekian, printing uangnya sekian. Jadi nggak akan ada yang namanya duit kurang gitu pemerintah ngutang gitu. Kalau swasta kan dia nggak bisa printing, silakan. Cari ini. Kira-kira seperti itu. Persoalannya selain M1, M2, M3 tadi, kenapa kemudian proyek-proyek pemerintah itu kesannya nggak jalan atau susah banget, akhirnya terpaksa cari uang pinjaman semua? Berangkatnya memang pakai pinjaman masalahnya. Dia matinya mati bunga. Jadi dari awal tuh udah mikir pinjaman kan matinya bunga. Iya. Kan bayangin isi jalan tol harusnya 10.000 mobil per hari. Kalau isinya cuma 10.000, dia kena beban bunga kan? Karena pinjaman. Iya. Nah kalau printing money nggak ada beban. Printing money satu syaratnya nggak boleh ada bunga. Nggak boleh ada bunga. Bener-bener cetak 1 triliun balik 1 triliun. Tadi bunga 0%, interest 0%. 0% karena nggak bisa. Mau simpan uang di bank, Anda 0% loh, nggak akan dapat bunga gitu. Iya. Uang beredar pun sama 0%. Begitu printing money, Bang Refli bangun jalan tol sekian triliun, nggak boleh kita charge bunga 2% ya, nggak boleh, bubar. Ini gampang saya mengertinya. Harusnya. jadi sahabat sekalian, kelebihan beliau ini adalah karena praktisi, jadi menjelaskan hal-hal yang bagi orang non ekonomi itu rumit, jadi gampang. Oh ya, oke Pak, understand. Kira-kira itu yang kita mau bawa negara ini di tahun 2024 ke atas. Oke. Jadi tapi setiap angan-angan, setiap teori itu kan pasti ada resikonya. Pasti. Nah, resiko terbesar dari printing money teori ini apa? Jadi tadi bilang MMT ya. Modern Monetary Theory ini ada sebuah seri, ada Tina, There's No Alternative. Itu tuh cerita. Sebenarnya musuhnya tidak di dalam negeri. Musuh kita, threat kita. Jadi gini, nation interest sebuah negara itu bisa jadi nation threat negara lain. I see. Jadi nation interest China adalah pengen menghidupkan 1,4 miliar warganya. Nation interestnya untuk begini. Itu bisa jadi nation threat negara kita kalau kita punya penentu threat analysis. Dengan uang kesini ada apa nih dengan Cina gitu ya. Nah sama nation interest kita tadi untuk menjadi number one country itu menjadi nation threat buat Tiongkok, menjadi nation threat buat Amerika. Karena itu kita harus punya dua muka. Foreign policy-nya pura-pura ikut mereka, pura-pura minjem IMF, pura-pura ikut obor. Di dalam ini ada satu divisi yang nggak boleh ketahuan, yang mengerjakan ini semua pakai shadow. Nah itu harus biasa. Kita punya 1000 muka. Kalau aduh maaf ya, gue nggak terima uang haram tentang hasil korupsi narkoba. Waduh gue nggak terima. Padahal Menteri Keuangan udah masuk belum yang itu? Gitu. Masuk beredarnya di sini. Wow di sini pura-pura alim. Itu Cina itu mukanya 1000. Iya. Amerika mukanya 1000, asshole semua untuk foreign policy. Untuk sama seperti Singapura kan? Sama. Pura, oh iya gue baik sama lo gini, udah masuk belum? Gitu kan? Itu udah mati belum kita gitu? Nah, itu yang karena itu kita bilang foreign policy-nya yang harus didulukan demi membuat ini jadi fasad kita di luar tuh keren, baik, pencinta lingkungan. Nggak jadi ancaman gitu. Bukan menjadi ancaman buat mereka, bener nggak? Di dalam kita bangun sampai kita menjadi power. Karena gini, untuk negara seperti Indonesia ini kan yang dimana mayoritasnya Muslim ya, kayak we are frankly speaking gitu, dan orang kan gampang banget begitu menggeliat untuk menjadi sebuah kekuatan. Waduh, orang ingat lagi Huntington kan, perang peradaban dan lain sebagainya. Waduh, gitu. Waduh, ini Islam bangkit dari timur, dari Indonesia gitu. Kan kita harus meyakinkan. Itu harus punya propaganda. Strategi kita foreign policy dan propaganda internasionalnya kita harus punya. Soft power kita harus kita mainkan. Berarti kayak Nazi juga menteri propaganda. Harus ada untuk foreign policy ya. Kalau dia kan propagandanya ke dalam. Propaganda keluar ada. Kita punya antara versi untuk news yang untuk membuat Indonesia menjadi kayak baik. Tapi persoalan lagi Bung Bosman ya, selain mengubah metode tadi ya, MMT ya, printing money tadi, ada soal lain yang terkait. Tadi saya raise satu soal korupsi, kedua sumber daya manusia. Kan along with harus kan berjalan beriring. Jangan-jangan ininya rontok, manusianya nggak kuat gimana? Sumber daya manusia ini yang paling cepat adalah dengan education. Kebetulan udah 5G negara kita ini. Dosennya nggak harus ke Indonesia.
I see. Michael Hudson ngajarnya dari rumahnya aja. Untuk studennya ada. Semua guru-guru besar internasional kita ngajar di rumah. Jadi dia ngajarin. Itu ada nilai SKS. Itu berkah Covid lah kira-kira gitu. Iya, kira-kira. Orang udah biasa main online sekarang. Jadi kita tahu bahwa nanti untuk bicara, begitu guru besar ini bicara, nilainya 3 SKS. Ya enggak? Terus ya udah, kita ikuti guru-guru besar ini. Negara bayar dan itu bagian dari printing money. Bagian dari printing money untuk ngebayarin itu. Nah, edukasi gitu kan langsung cepet, langsung AHA-nya dapat, bener nggak? Gitu, itu kalau mempercepat dengan edukasi. Edukasi yang paling cepat adalah yang sekarang ini. Momen ini nggak pernah ada terjadi di sejarah. Wah, kita harus ngirim 10.000 orang mahasiswa ke luar negeri 5 tahun kemudian baru balik, kelamaan. Karena kalau kita kirim dia main-main di luar negeri. Iya, sama. Iya, bener. Orang nggak balik. Mainnya dia. Bener. Belajarnya nggak banyak sebenarnya. Nah, kalau ini kan di dalam negeri, terus ada pre-test, post-test untuk mereka, bahwa mereka benar-benar serius. Tapi semuanya itu bisa kita lakukan. Cepet kok hal ini kita bisa lakukan. Terus tapi saya membayangkan kementerian-kementerian nggak mau yang biasanya yang katakanlah yang online gitu. Karena nggak ada cuannya. Nggak ada cuannya, nggak ada. Nanti menterinya beda dong. Menteri kita beda kalau nanti. Karena persoalan kita kan sering begitu-begitu kan. Jadi yang hal-hal yang canggih, yang sophisticated itu nggak bisa jalan. Karena kita masih tradisional, pengennya ada tatap muka, ada SPPD. Itu nggak bisa ujuk-ujuk. Tapi kan bisa diganti. Itu diam aja walaupun dia ini kasih aja SPPD. Kita ada duit kok, bener gak? Iya kan, walaupun dia belajar di rumah, ya harganya aja dia dianggap belajar di luar negeri misalnya. Yang penting ada dia lulus tes gitu nanti kan? Kita ada tes. Mudah lah begini. Gitu. Yang penting saat ini semua hal negatif atau itu pasti ada. Atau dibikin program nanti setiap 6 bulan liburan mereka ke luar negeri. Nah itu baru belajarnya. Ya gitu. Itu belajarnya. Mungkin semua itu mungkin. Oke. Jadi yang jelas ya saat ini semua kita harus, kalau apa yang kita kerjakan udah menghasilkan segini, kita kerjakan ini lagi, kita ketebak hasilnya. Kita harus merubah sesuatu yang baru. Nah, gue mau challenge nih teman-teman yang 2024 pengen jadi, apa program lo? Sedetail ini. Oke. Bener nggak? Makanya relevan sekali kita panggil dia tadi kan. Iya. Jadi ini lucu nih, ada yang nanya, bisa ke printing money untuk proyek di luar infrastruktur, misalnya untuk pengelolaan SDM? Barangkali bisa diutarakan contohnya. Kita baru aja ngomong. Udah dijelasin jadi. Udah dijelasin. Itu. Terima kasih tuh ada juga yang nonton kita. Oh, banyak yang nonton. Ini walaupun kita sudah on off, ini yang watching now tuh masih 1778. Oh, alhamdulillah. Yang watching now. Padahal sudah on off. Ini yang keempatnya. Yang tadi udah lebih lagi, udah mungkin kalau di all together mungkin udah puluhan ribu. Lumayan lah. Karena kita nggak woro-woro juga. Saya kan takut kalau woro-woro tiba-tiba Bosman nggak datang. Jadi ya saya nggak berani woro-woro tuh Ahmad Dhani sama Bosman. Iya. Kita woro-woro nanti kredibilitas kita hancur itu. Mudah-mudahan menjawab itu semua deh teman-teman. Jadi gini, ini penting itu ya, Bung Bosman ya. Jadi mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama. Nanti kita lanjutkan dengan pembicaraan hal-hal yang menurut saya ini sangat penting ya. Untuk memberikan penyadaran publik, dan mudah-mudahan dalam perspektif ini kita nggak lagi bicara cebong dan kampret nih. Ini pure kita bicara bagaimana mencari jalan keluar ya kan dari kesumpakan. Karena begini, kalau kita bicara tentang kesumpakan ekonomi negara yang nggak maju, seolah-olah kita benci presiden. Enggak. Ya enggak lah. Semua yang paspor hijau berlogo Garuda Pancasila itu saudara kita. Ya, dan kita pengen ada surga di bumi ini yang bernama Indonesia kan. Betul. Jangan sampai kita belum mati kita udah merasakan neraka. Iya kan? Enggak lah. Kesana sulit, kesini sulit. Oke, Bung, silakan closing statement. Saya tahu Anda udah mulai gelisah lihat. Closing statement di RH Channel, closing statement itu bisa 1 jam sendiri. Silakan. Jangan, kita nggak panjang-panjang. Jadi sahabat dimanapun Anda berada saat ini, saya selaku pribadi ingin mengajak Anda semua untuk tahun 2024 itu memilih bukan hanya dengan hati, suka atau like and dislike, tapi coba pakai pikiran, menggunakan knowledge sedikit. Kita tantang positif untuk mereka mengurai Indonesia tahun 2024 ke atas mau diapain. Terus kedua adalah kita menggunakan forgiveness terapi. Kalau kita masih dulu lo giniin gue nggak akan pernah selesai. Jadi ke depan itu kita tidak lagi membahas perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan, terutama sara, ras, suku gitu ya. Kita ini bersatu dan kita tahu bisnis itu united, menyatukan. Jadi ke depan dengan easy money, kalau
MMT kita di approve, ekonomi akan tumbuh dan Anda akan sibuk dengan mencari uang yang halal dan mudah. Easy money itu mudah. Dan easy money itu bukan duduk-duduk orang store, itu bukan easy money. Bukan. Itu lazy money. Lazy money. Nah, kita akan ubah itu semua di 2024 ini. Kita harap adalah pemimpin baru, presiden baru, strategi ekonominya baru, dan yang membuat ini adalah Anda semua. Saat ini mungkin ada 10.000 sahabat kita yang menonton ini semua. Yuk kita men-challenge diri kita sendiri, men-challenge orang lain agar ini menjadi pemikiran collective belief bangsa Indonesia untuk menjadi number one country di tahun 2045, Indonesia Emas 100 tahun Indonesia Merdeka. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Niat kita cuma satu, membuat Indonesia bersatu. Oke, luar biasa ya. Niat kita cuma satu, membuat Indonesia bersatu, dan Anda harus setuju. Harus setuju ya. Ya, saudara sekalian, itu dengan Bosman Mardigu. Doakan mudah-mudahan ini not the first time ya. Bukan the first and the last, bukan ya. Tapi ada sesi selanjutnya, apalagi nanti kita mau realisasikan soal mengundang calon-calon presiden untuk bicara kapasitas mereka. Kata Rocky Gerung itu, jangan elektabilitas dan popularitas itu mendahului. Yang harus didahulukan adalah intelektualitas dan kapasitas. Ya. Nah, dari sana akan kita lihat apakah mereka layak untuk memimpin negara besar ini apa enggak untuk Indonesia Emas 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.